di rumah cuma ada satu saudara aja, mainan nggak ada yang ngerebut, terus habis itu nggak diganggu sama kakak-kakak atau adik-adiknya gitu. Jadi kita ngomongin enak-enaknya dulu. Wah enak ya kalau misalnya tinggal sendirian atau dengan satu orang aja di rumah gitu, satu saudara di rumah. Nah baru setelah itu kita ajak atau kita kasih tahu yang namanya KB gitu. Nah, tapi kalau ngomongin ke orang tua nggak bisa kayak gitu. Kita langsung aja ngomongin soal betapa beratnya atau beban biaya yang bakal ditanggung oleh orang tua kalau mereka itu punya terlalu banyak anak gitu. Nah, dari situ baru kita giring ke yang namanya KB gitu. Jadi jelas ya, isinya boleh sama ngomongin soal KB dua-duanya, tapi struktur atau cara penjelasannya harus berbeda, disesuaikan dengan audiens masing-masing gitu. Nah, ini ada tips dari Ehniger dan Monroe dan Kronberg. Supaya isi pesan itu mudah dipahami, kita harus memperhatikan 4 hal berikut ini. Pertama, gagasan utama itu jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak juga orang mengertinya juga nggak maksimal gitu. Kemudian gunakan istilah yang sederhana. Nggak usah jelasin yang melik-melik gitu. Misalnya kita ngomong ke orang tua kita yang nggak belajar komunikasi ya, tapi kita ngomongin, iya Bu, jadi kalau kita mau akan berkomunikasi dengan seseorang, itu kita harus memperhatikan bahwa orang itu harus memiliki frame of reference dan field of experience yang sama dengan kita gitu. Ya orang tua kita mungkin nggak bakal ngerti. Pertama karena memang sudah sepuh dan ini bukan ranahnya mereka. Dan yang kedua adalah mereka tidak belajar komunikasi gitu. Jadi gunakan istilah yang sederhana saja gitu. Gunakan istilah yang sederhana atau mungkin kalau nanti diperlukan istilah yang sulit yang tujuannya untuk menunjukkan sebuah kredibilitas gitu, itu harus kita jelaskan gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan data konkret atau pesan-pesan informatif yang berdasarkan pada fakta, data, penjelasan atau bila perlu dijelaskan dengan contoh-contoh gitu. Jadi nggak ngambang ya, jadi ada konkretnya itu datanya seperti apa. Kemudian yang keempat, masukkan bahan-bahan yang menarik perhatian. Dan yang perhatian ini jelas perhatiannya para halayak, bukan perhatiannya kita. Jadi jangan sampai audiensnya itu ngomong, aduh ini lagi, ngomong kok sama terus gitu. Jadi yang harus menarik perhatian, intinya gitu. Nah, untuk komunikasi persuasif, menurut Wayne and Thompson, isi pesan ini harus pertama, seperti yang saya bilang tadi, pertama harus menarik perhatian. Kalau menarik perhatian ini seperti apa? Mungkin bisa menggunakan kata-kata yang gimana ya, yang tek gitulah di hati para audiensnya. Mungkin kalau misalnya mau berorasi itu bisa ngomong Anda, kita, saudara, atau mungkin bisa kita seolah-olah itu turut merasakan gitu. Misalnya ngomong soal lingkungan gitu, kita ya menggunakan kata lingkungan kita gitu. Bukan lingkungan Anda, tapi lingkungan kita karena kita ikut merasakan gitu. Dengan begitu mungkin mereka akan tertarik perhatiannya. Kemudian yang kedua, selain menarik perhatian juga harus menyentuh atau menggerakkan. Tergerak gitu loh hatinya itu dan tersentuh. Contohnya, ya bisa dicari pesan-pesan yang berhubungan dengan keinginan, harapan, atau cita-cita halayak. Misalnya, ada sebuah desa yang mereka itu agak agak rawan dalam hal kejahatan maupun seperti pencurian atau kejahatan anggap aja pencurian gitu ya. Nah, untuk itu kita di sini menyampaikan pesannya itu bukannya malah yang bukannya malah yang negatif-negatif dulu, malah harus yang positif dan yang membangun sehingga bisa menggerakkan. Makanya itu bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita menjadikan lingkungan kita ini adalah lingkungan yang aman, jangan lupa untuk
di atas jam segini untuk mengunci pintu. Kalau perlu kuncinya harus double kayak gitu. Nah, untuk itu kita harus mengerti juga permasalahan dari para audiens kita supaya kita bisa menyentuh ini tadi, menyentuh dan menggerakkan itu tadi. Ya, berikutnya perlakuan pesan. Perlakuan pesan ini kalau didefinisikan oleh Berlo adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh sumber. Sumber ini maksudnya komunikator dalam memilih dan menyusun kode-kode dan isi-isi pesan. Perlakuan pesan ini contohnya kayak gimana sih? Contohnya misalnya bisa dilihat di dalam koran atau film atau apa ya, spanduk atau apapun lah gitu. Yang misalnya kalau misalnya mas-mas memperhatikan, misalnya kalau dalam film ya, fontnya untuk menulis Batman itu pasti berbeda dengan penulisan Barbie. Ya nggak sih? Kalau Batman itu kan yang garang, yang hitam-hitam, kemudian apa ya namanya juga Bat itu kan hitam kan kelelawar. Nah makanya itu mungkin bisa hitam terus habis itu kelihatan garang karena kokoh, tebel kayak gitu. Coba kalau Barbie gimana? Mungkin bukan hitam tapi pink, terus habis itu identik dengan cewek, terus habis itu fontnya atau bentuk hurufnya itu lebih meliuk-liuk, enggak yang gagah tapi meliuk-liuk dan lebih apa ya, friendly buat anak-anak atau buat cewek kayak gitu. Atau di koran juga gitu, fontnya untuk apa ini namanya berita-berita yang fenomenal, misalnya hukuman mati untuk Amrozi kala itu mungkin dia bakal kasih font yang lebih garang, yang lebih fenomenal daripada font-font untuk berita lainnya kayak gitu. Jadi kita memperlakukan pesan itu secara berbeda dengan porsi masing-masing. Nah, terus juga harus disesuaikan dengan kepribadian dan ciri-ciri halayak. Seperti yang saya bilang tadi ya, jelas ya, harus tahu halayak yang mau kita tuju itu seperti apa. Jangan mementingkan kita sendiri, tapi mementingkan halayaknya. Tapi ini ada juga pengecualian kalau misalnya kan ada tuh orang-orang sekarang itu kan banyak kan yang anti mainstream gitu. Jadi pengennya itu segala sesuatunya itu disesuaikan nggak sesuai dengan audiensnya atau apa yang kebanyakan yang ada di halayak, tapi justru disesuaikan dengan audiensnya sendiri. Makanya dia apa itu anak muda sekarang itu sukanya nyeleneh. Ya itu mungkin bisa aja asal pesannya itu bisa diterima oleh audiens. Atau contoh lainnya adalah kayak apa ini namanya kayak tausiah atau ceramahnya Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ dulu itu. Kalau dulu itu kan terkenalnya gayanya itu ini ya, kalau sebelum Zainuddin MZ, kalau setahu saya itu kan kaku. Terus kalau yang namanya tausiah atau ceramah itu ya yang langsung to the point gitu, yang nggak pakai guyon-guyon gitu. Nah, tapi ketika eranya Zainuddin MZ itu langsung dikemas dengan gaya guyon, dengan humoris gitu. Nah, itu kan berarti Kiai Haji Zainuddin MZ itu kan berarti menggunakan pesan atau memperlakukan pesan yang sesuai dengan dirinya gitu. Dia sukanya humoris, makanya dia menggunakan pendekatan yang seperti itu. Selama itu baik untuk audiens dan bisa diterima, nggak apa-apa menggunakan itu. Tapi kalau tidak, jangan sekali-kali menggunakan pesan atau menyampaikan pesan yang hanya sesuai dengan kepribadiannya kita. Oke, bisa dipahami ya. Berarti yang jelas pesan itu harus disampaikan melihat kepribadian dan ciri-ciri halayak. Tapi kalau kita bisa mengemas pesan itu dengan cara yang menggebrak atau dengan cara yang bagus seperti Kiai Haji Zainuddin MZ atau yang lainnya, mungkin mas-mas mbak-mbak menemukan, itu nggak apa-apa. Nah, untuk kegiatan belajar kedua, masih di modul 5, adalah sistematika penyusunan pesan. Jadi dulu ini menurut Beckley
beliau ini meninjau berbagai penelitian